Halo para YouTuber, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Ya, kembali lagi di channel Deddy Kurniawan. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai salah satu komik Eropa yang pernah terbit di Indonesia, yaitu komik Quick and Fluke. Ya, komik ini merupakan karangan dari salah satu komikus Eropa yang sangat terkenal, pengarang Tintin yang bernama Hergé. Pernah diterbitkan oleh MNC pada sekitar tahun 2010. Jumlah komik yang diterbitkan oleh MNC ya cukup banyak ya, ada sekitar 11 buku di sini dan harganya waktu itu masih 30.000. Entah berapa harganya sekarang. Mari kita coba buka komik ini, ya jelas gambarnya Hergé banget. Pak polisinya mirip karakter Thomson and Thompson di serial Tintin. Komik ini sendiri menceritakan tentang petualangan dua orang anak kecil yang super aktif dan bandel. Lebih ke arah humor ya komiknya dibandingkan Tintin yang cenderung ke arah petualangan. Komik ini menyajikan humor ringan yang dalam satu buku terdiri dari beberapa cerita ya. Mari kita lihat sama-sama. Cukup menarik ya, humornya cukup menarik dan sangat cerdas. Tuh. Ini contoh-contoh humor yang disajikan oleh komik ini. Ini ada beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh MMC yang saya punyai. Ya, ini dia bukunya. Lagi main pedang-pedangan antara dua orang karakter utamanya ya. Ya, ini dia. Sekarang giliranmu. Hidup teknologi. Ya, covernya selalu menggambarkan dua orang karakter utamanya ya. Sesekali sang Pak Polisi juga muncul di covernya. Ya, ini dia kembangkan layar. Lagi-lagi menggambarkan dua orang karakter utamanya. Yuk, si Pak Polisi muncul di judul ini, di cover utamanya. Muncul di cover utamanya bersama dua orang karakter utamanya. Judul-judulnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak lucu juga ya, tukang kibul. Tapi emang begitulah. Baik-baik saja, tapi covernya menunjukkan kondisi yang tidak baik-baik saja. Ulah dua anak nakal yang mencoba menyetir mobil dan membuat semua orang menjadi tidak baik-baik saja. Seolah judul dan cover bertolak belakang atau antagonis. Tapi itulah sisi kelucuan yang coba ditampilkan oleh komik ini. Komik ini menurut saya cukup ringan, temanya sederhana, dan bisa dibaca oleh segala umur. Dengan catatan untuk anak-anak, cerita ini perlu mendapatkan bimbingan orang tua karena ada hal-hal yang tidak patut dicontoh seperti memukul orang tua atau memukul teman di sini. Tapi ada hal-hal baik juga yang bisa
berikan pendidikan dari komik ini kepada anak-anak. Tapi sebaiknya untuk anak-anak yang memang perlu bimbingan orang tua. Untuk para penggemar Tintin atau Hergé, komik ini sangat layak dikoleksi ya. Karena ini komik temanya sangat berbeda dengan cerita dalam karya Hergé sebelum-sebelumnya, Tintin atau Yo Sushi dan Yoko. Kali ini Hergé lebih banyak bercerita tentang humor dua orang anak yang sangat bertolak belakang dengan cerita Hergé sebelumnya yang berbasis kepada petualangan. Tetapi yang persamaan dari komik dengan komik-komik Hergé sebelumnya adalah selalu ada slapsticks atau humor yang dimasukkan ke dalam karya-karyanya. Dan komik ini hampir 100%-nya kali ya. Bukan hampir, 100%-nya berbicara tentang kelucuan, kekonyolan dua orang anak, Quick dan Fluke. Konyolan Quick dan Fluke yang dijadikan sebagai humor, sebagai komik humor untuk dibaca oleh para pencinta Hergé atau para pencinta karya-karya Hergé. Karya Hergé selalu bercerita tentang anak muda karena dia memang mengambil segmen pembaca muda untuk menikmati karya-karyanya dia. Kalau Tintin adalah seorang wartawan remaja, Yo Sushi dan Yoko adalah seorang anak-anak, begitu juga dengan Quick and Fluke, dua orang anak. Dan kita dibawa Hergé menuju ke dunia anak-anak. Dunia anak-anak yang penuh dengan variasi, di mana mereka selalu bergembira, tidak merasakan apapun, beban pikiran apapun, dan kadang suka menjahili para orang tua. Ya, itulah dunia yang ingin ditampilkan Hergé dalam komik ini. Sebenarnya komik ini bercerita juga tentang dunia anak-anak kita. Dunia di mana mereka selalu ceria, selalu ingin berbuat hal-hal baru, selalu ingin berbuat dan mencoba hal-hal baru, dan berbuat sesuka hati mereka. Kadang kelakuan mereka bahkan sering melukai hati kita. Tapi apa mau dikata, memang begitulah dunia anak-anak. Dunia yang ceria. Dan kisah Quick and Fluke ini mengangkat cerita mengenai dua orang anak sesuai dengan temanya, yaitu humor. Dengan humor kita diberikan sebuah keceriaan, kegembiraan. Begitulah hal yang ingin dibawa oleh Hergé ke dalam karya ini, agar kita bisa menikmati sesuatunya, agar kita bisa menikmati buku ini dengan riang gembira dan mendapatkan suasana hati yang baik setelah membacanya. Dibandingkan dengan komik Tintin, kadang kita memeras otak ya. Ada ketegangan atau ada kesedihan atau ada perasaan yang bercampur-campur, sedangkan komik ini full Hergé membawa kita untuk tersenyum dan bahagia. Inilah sasaran dari tujuan dibuatnya komik ini. Karena komik Quick and Fluke ini adalah komik yang berbasis komedi, maka tidak perlu dalam satu buku itu
ada cerita panjang, cukup cerita pendek dengan 2-3 halaman. Dan komiknya juga tidak memakai dialog-dialog panjang ya, cukup dialog-dialog pendek atau lebih banyak menggunakan bahasa gambar tanpa dialog. Karena pada dasarnya komik itu sebenarnya adalah cerita yang dituangkan dalam bentuk gambar. Beda dengan komik petualangan ya, yang seperti Tintin yang memerlukan dialog-dialog panjang, bahkan balon dialognya juga besar-besar. Dalam komik Quick and Fluke ini cukup balon dialog yang cukup kecil, bahkan dengan kalimat-kalimat yang ringkas ya di dalam balon dialognya itu. Bahkan kalau perlu juga tidak perlu ada dialog, cukup bahasa gambar. Cukup bahasa gambar, karena pada dasarnya ya komik itu sebenarnya adalah cerita yang dituangkan dalam bentuk gambar. Apalagi untuk komik komedi ya. Untuk komik komedi itu sebaiknya memang menggunakan lebih banyak bahasa gambar daripada tulisan atau balon dialog atau tulisan dalam balon dialog. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Tidak memerlukan dialog yang banyak, tapi lebih ada 5 panel, hanya satu dialog dengan 4 panel yang diisi dengan gambar-gambar. Biarkan gambar yang bercerita dalam komik ini. Nah, ini juga menggunakan cukup 4 panel dengan bahasa dialog yang sedikit ya, nggak begitu banyak, tapi langsung mengena ke tema sasaran dan langsung membuat kelucuan. Itu dia tujuannya. Ini dia. Nah, ini bahkan tanpa balon dialog sama sekali. Cukup panel-panel saja yang bermain, yang mengeksplor kelucuannya. Cukup dijelaskan dalam gambar-gambar ini. Nah, ini dia. 2 halaman dengan 24 panel, tapi tidak ada dialog sama sekali. Nah, ini kita bisa lihat nih. Pada intinya, komik Quick and Fluke ini menceritakan keseharian 2 orang anak yang bernama Quick and Fluke. Tema yang diambil sangat ringan, sederhana, sehingga dalam satu buku itu terdapat berbagai cerita pendek yang dalam satu cerita itu ada 2-3 halaman yang digunakan. Dan di dalam satu cerita itu tokoh yang ditampilkan atau interaksi tokohnya itu terjadi 2-3 karakter, di mana 2 orang itu adalah karakter utama dan 1 orang itu adalah karakter pendukung. Balon dialog yang digunakan juga ada beberapa yang banyak ya, tapi rata-rata dialognya itu sifatnya simple. Bahkan ada beberapa cerita yang tidak menggunakan balon dialog sama sekali, atau dengan kata lain lebih menggunakan bahasa gambar dalam menceritakan ceritanya. Dan tokoh yang paling sering muncul, tokoh karakter pendukung yang sering muncul adalah Pak Polisi. Ya, ini dia Pak Polisi. Interaksi yang terjadi juga lebih banyak dilakukan oleh 2 orang anak ini ya. Untuk komik Quick and Fluke ini, karena format ceritanya dalam satu buku adalah cerita-cerita pendek yang mengambil 2-3 halaman, maka setting atau tempat yang digunakan adalah setting satu tempat satu cerita.
dan itu format baku yang biasanya digunakan dalam komik-komik dengan panel sedikit atau komik cerita pendek. Jadi memaksimalkan cerita dalam panel yang sedikit dan halaman yang terbatas. Oke, pecinta channel Deddy Kurniawan, sampai di sini saja bahasan kita ya mengenai komik Quick and Flup ke. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Ciao.